الرجيم استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم بعلومهم بالدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغد فتعلم بابا من كتاب الله تعالى خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغد فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل عليه خير لك من أن تصلي 1000 ركعة ila akhir qauli Rasulillah kama qala rahimahullahu taala wa qala bi amin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah yang mana pada saat malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada setiap malam Rabu. Kita beberapa minggu kada pembacaan. Jadi alhamdulillah dengan rahmat serta petunjuk Allah malam hari ini kita sambung kembali daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sambungan daripada pembacaan kita minggu yang telah lewat itu dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ya Aba Dzarrin la an tughaddiya fata'allama baban min kitabillahi ta'ala khairul laka min an tusalliya 100 raka'atin. Wali an tughaddu fata'allama baban minal ilmi amala bihi aw lam ya'mal khairul laka min an tusalliya 1000 raka'atin. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hai Abu Dzarrin, sesungguhnya engkau berpagi-pagi fata'allama baban maka engkau menuntut ilmu satu bab min kitabillahi ta'ala daripada kitab Allah subhanahu wa ta'ala khairul laka min antusalliya 100 raka'atin, lebih baik bagi engkau daripada bahwa ikam sembahyang 100 rakaat. Jadi berpagi-pagi kata Nabi kita, hai Abu Dzarrin, ikam menuntut ilmu satu bab daripada kitab Allah itu lebih baik daripada engkau sembahyang 100 rakaat. Kita nuntut ilmu pada saat berpagi-pagi satu bab inilah lebih baik kita daripada sembahyang 100 rakaat. Wali antaqutta fata'allama baban minal ilmi amala bihi aw lam ya'mal khairul laka min an tusalli 1000 raka'atin. Dan ketika berpagi-pagi kamu menuntut ilmu satu bab daripada ilmu, kemudian engkau amalkan ilmu itu tadi. Jadi kita nuntut ilmu, pagi-pagi kita amalkan ilmu. Aw lam ya'mal khairul laka, atau kada juga engkau amalkan lebih baik bagi engkau daripada bahwa engkau sembahyang 1000 rakaat. Jadi kalau kita nuntut ilmu lalu kita amalkan, lebih baik kata Nabi kita daripada sembahyang 1000 rakaat. Betapakah sungguh luar biasanya lah fadilat orang menuntut ilmu. Kenapa ya? Nah, karena semuaan amal dan ibadah itu dengan ilmu. Apanya aja, semuaan itu dengan ilmu. Beramal pun dengan ilmu. Berusaha pun dengan ilmu. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi
wa man aradahu wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahu ma fa alaihi bil ilmi. Rasulullah menyampaikan, kata Nabi kita, barang siapa menghendaki kebahagiaan, keamanan dan kedamaian hidup dunia adalah dengan ilmu. Barang siapa hendak nyaman, senang, lapang dan gembira juga di akhirat dengan ilmu. Siapa hendak kedua-duanya, dunia dan akhiratnya lapang, senang dan gembira adalah juga dengan ilmu. Jadi artinya modal utama dalam beramal ibadah itu adalah ilmu. Maka oleh itulah ilmu itu lebih utama daripada yang lain. Apa aja itu ilmunya? Orang anak sugih kan ada juga ilmunya. Nah, orang anak jaya pun ada juga ilmunya. Nah, semua itu ada ilmunya. Ilmu itu harus dituntut. Kalau pang sadang mahadang kada mau. Jadi itu al ilmu bita'allum, Nabi ilmu itu harus dituntut. Karena ilmu itu kata Nabi kata Rasulullah itu bagaikan adalah binatang liar, binatang buruan dia. Nah, jadi kita harus dicari bahasa kitanya, dihalau. Nah, diikat dengan apa? Catatan. Itu jadi ilmu itu bagaikan binatang liar Nabi, binatang buruan. Jadi artinya kita sering cangkal-cangkal kita menuntutnya. Amun kita kada cangkal menuntutnya, kita kada akan bisa dapat ilmu itu. Kemudian Nabi kita menyampaikan dengan sabdanya, man ta'allama baban minal ilmi liya'laman nas a'talahu sawabu sab'ina nabiyan. Barang siapa menuntut ilmu satu bab daripada ilmu liya'laman nas, maka ia lajari lawan manusia ilmu yang ia dapat tadi, ia lajarakan lawan manusia, a'tahullahu lahu sawabu sab'ina nabiyan. Niscaya Allah memberi baginya itu 70 para nabi pahalanya. Kita nih nuntut ilmu, tahu kita, limbah tahu kita amalkan, kemudian kita lajari pulang lawan orang lain daripada kita. Allah memberi pahalanya itu pahala 70 para nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, man jalasa indal alim sa'ataini aw aqla ma'ahu laqwataini aw sami'a minhu kalimataini aw masya minhu khatawataini a'tahu Allah ta'ala jannataini kullu jannatin mislud dunya marratain. Rasulullah menjelaskan dengan sabdanya lagi, barang siapa duduk di sisi ulama sa'ataini 2 saat, au aqla ma'hu luqmati, atau sekadar lawasnya kita menyuap 2 kali suapan ibarat makan, au sami'a minhu kalimataini, atau kita mendengar suatu kalimah dengan 2 kalimah, au masama'hu khatawataini, atau dengan seumpama orang berjalan dua langkah. Niscaya Allah memberi 2 surga, jannatain itu 2 surga. Kullu jannatin mislud dunya wal marratain. Setiap adalah surga itu sama bahasa kitanya dunia ini 2 kali lipat. Dunia ini luasnya. Satu surga itu jadi 2 surga 4 kali lipat dunia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti berduduk itu bahasa kitanya bersama-sama lawan mereka itu. Karena ulama-ulama itu bahasa kitanya adalah mencontohkan bagi umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itulah para ulama itu dengan berakhlak yang mulia. Sifat-sifatnya itu bahasa kita mulia. Kada mungkin kalau para ulama itu bahasa kitanya bersifat dengan sifat yang qadirah, sifat yang dibenci, sifat yang kotor bahasa kitanya. Nah, jadi beserta mereka itu 2 jam kah ajar, atau umpamanya dengan waktunya 2 suapan kita makan, kadar-kadarnya tuh kita beserta para ulama itu, dan mendengar dengan 2 kalimah perkataan. Masa waktunya tadi
kemudian dia berjalan dengan 2 langkah. Jadi masa kita berduduk lawan ulama itu waktunya 2 langkah nih. Itu artinya saking sedikitnya waktu itu bersama mereka itu atahullahu ta'ala jannatain. Allah memberi 2 surga. Kullu jannatin mislad dunya marratain. Tiap-tiap satu surga itu misal dunia itu adalah dua kali. 2 kali lipat dunia satu surga. Artinya luas. Lalu kita bertakon pamannya nih. Kayak apa garangjar luasnya surga itu? Kalau menurut dalam riwayat bahwa satu surga itu jar 70 kali dunia ini luasnya. Satu surga itu. Kan surga itu ada 8. Kaliakan aja berapa itu. Jadi artinya kita nang orang beriman ini kada khawatir kita kehabisan kapling. Jadi artinya luas surga itu. Maka dengan luasnya surga itu dihunilah orang-orang yang mereka itu pada saat hidup dalam dunia ini suka bahasa kita di sisi ulama. Ulama yang mengamalkan dengan ilmunya. Jadi mereka itu berilmu lalu diamalkannya dengan ilmunya itu. Banyak aja orang yang berilmu cuma terkadang-kadang bisa kada mengamalkan lawan ilmunya itu. Zubdatul wa'idin miskatul anwar. Wa an aliyin karramallahu waja'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Nabi kita bersabda. Sa'altu Jibril an ashabin nabi. Al-ilmu faqala hum siraju ummatika fid dunya wal akhirah. Tuba liman arrafahum wa wailun liman ankarahum wa abghadahum. Telah mananya kata Nabi kita lawan aku Jibril alaihissalam daripada sahabatku tentang adalah urusan ilmu. Faqala maka Jibril berkata, hum siraju ummatika fid dunya wal akhirah. Hai Muhammad, mereka itu adalah suatu lampu umat engkau di dalam dunia dan akhirat. Jadi kalau para orang-orang yang berilmu itu bahasa kitanya bagaikan lampu umat di dalam dunia dan di akhirat. Jadi sebagai lampu artinya menerangi, memberikan suatu kenyamanan, memberikan suatu kenikmatan. Boleh jadi dengan mereka itu ada, maka mereka itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kampung nih. Asalnya hutan belantara, lalu ada sidin, lalu jadi kampung. Seperti apa ya contoh? Kelampayan. Kan Lugabang tuh dulu alibana didatangin kada kawa, kada di jalannya. Bahari itu nasa tapak aja jalan. Nah hendak paling-paling bajokong tambangan. Bahari pas sidin di situ kalau di Lugabang terbukalah jadi kampung. Nah, itu juga sebagian daripada aulia. Kemudian lagi guru sakumpul tuh. Asalnya di sakumpul tuh kabun karamunting. Bahari itu karamunting aja di situ. Nah, Mbah Sidin anak di situ. Nah, wah ini jadi kota. Artinya itu lampu. Adalah umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam dunia dan di akhirat. Karena di akhirat mereka itu karena bisa akan berikan syafaat kepada kita. Tuba liman arrafahum, beruntung besar ujar Jibril tadi bagi mereka orang-orang yang mengenal lawan mereka itu. Yang mengenal kita kepada ulama-ulama kita, kenal kita. Itu beruntung besar ujar mereka Jibril. Wa wailul liman ankarahum wa abghadahum, dan celaka bagi orang yang mengingkari lawan mereka itu dan memarahi lawan mereka itu, sangit lawan mereka itu. Celaka jadi Jibril. Memedahkan lawan umat-umat lawan sahabat Nabi
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla salata ma'al jama'ah wa jalasa fi khalqatil ilmi wa sami'a kalamullah wa amala bihi atahu Allah taala sittatu asya'a. Diriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sembahyang berjamaah, sembahyang yang wajib, sembahyang beserta jamaah, wajalasa fi khaltil ilmi, kemudian ia duduk di majelis ilmu. Imbas sembahyang berjamaah nih, duduk kita di majelis ilmu, ya pas seperti kayak kita nih. Kan sembahyang berjamaah kita duduk di majelis ilmu. Wa sami'a kalamullah, dan kita mendengari kalam-kalam Allah atau firman-firman Allah. Wa amala bihi, dan kita amalkan apa sesuatu yang tersurat dan tersirat di dalam kalam Allah itu. A'tahullahu ta'ala sittatu asya'a, Allah memberi 6 sesuatu. Diberi oleh Allah Ta'ala 6 sesuatu. Yang pertama ar-raziqu minal halal. Pertama Allah memberi rezeki dari jalan yang halal. Jadi orang-orang yang duduk di majelis taklim sesudah ia menunaikan salat berjamaah itu diberikan jalan oleh Allah daripada rezeki yang halal. Artinya kadata makan daripada rezeki yang tidak halal. Selalu diberikan petunjuk ataupun hidayah oleh Allah. Sehingga apa sesuatu yang ia perdapati itu rezekinya dari jalan yang halal. Artinya jalan yang bagus, jalan yang suci. Wa yanju min adzabil qabri, yang kedua Allah melepaskan daripada azab kubur. Dihilangkan kita dimusnahkan oleh Allah Ta'ala daripada azab kubur, dilepaskan. Artinya orang yang sembahyang berjamaah, ia duduk di majelis ilmu pulang. Orang itu lepas dari siksa kubur, azab kubur. Paling enteng kata Nabi kita azab kubur itu udilat lailatuhu bisa bi'in. Bahasa kitanya tasalisih, talipat selangkah kiri ke selangkah kanan. Itu paling enteng dia siksa kubur itu, digapit oleh bumi. Ramak dia kita awak talipat. Itu paling enteng dia siksa kubur itu. Orang yang sesudah sembahyang berjamaah duduk di majelis ilmu dilepaskan oleh Allah daripada azab kubur. Wa yu'tiya kitabahu biyaminihi, yang ketiga Allah karena akan memberi suratan-suratannya pada hari padang mahsyar itu di tangan kanannya. Pada saat itu orang menerima, ada yang dari tangan kanan, ada dari kiri, ada dari muka, ada dari belakang, ada dari atas, ada yang timbulnya dari bawah. Ada yang membaca tuh tergelak-gelak tertawa, senyum, lapang, dan kegembiraan, kesukaan. Yang menerima adalah di tangan kanannya. Orang yang menerima di tangan kirinya menangis dan sampai memukul-mukul, menghampas-hampas akan lawan badannya. Penyesalan masih hidup dalam dunia, kada sempat menyempatkan waktu sembahyang berjamaah duduk di majelis ilmu. Lalu ia penyesalan. Jadi orang yang berjamaah, sesudah berjamaah salat, ia duduk di majelis ilmu, Allah memberikan pada saat di hari kiamat, di hari padang mahsyar itu, suratan-suratan, catatan-catatannya di dalam hidup sesudah akil balik itu di tangan kanannya. Maka menyambut dengan gembira dan lapang dan selalu bersukaria menerima suratannya itu. Karena kebahagiaannya, karena catatan itu orang yang sudah masuk dalam surga catatannya. Wa yamurru 'ala sirati qalbarqil khotib, dan ia nantinya menyeberang atas jembatan Siratal Mustaqim itu kalbarqil khotib, bagaikan adalah kilat menyambar. Padahal menurut riwayat jembatan Siratal Mustaqim, ngarannya nih Siratal Mustaqim, naik 1000, datar 1000, turun 1000 tahun. Berarti 3000 tahun. Bermacam-macam
keadaannya ada yang halusnya aja seperti rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Bah, jangan kayak rambut kita lah. Nang kayak paring tuh kira-kira selangkah dua langkah gimana bau udah gugurunya. Apalagi nak kayak rambut, itu menurut riwayat. Yang di bawahnya tuh adalah kawahnya api neraka jahanam. Jadi gugurnya tuh ke kawah api neraka jahanam itu. Itu menurut riwayat. Jadi orang-orang yang mereka itu pada masa saat hidup dalam dunia menyempatkan waktunya sholat berjamaah, duduknya majlis ilmu. Orang itu karena menyeberang jembatan Siratul Mustaqim yang 3000 tahun itu bagaikan kilat menyambar. Kayak kilat itu cepatnya serap jana sampai ke Sebarang. Artinya kecepatannya itu bagaikan cepatnya kilat itu. Ini fadilat atau keistimewaan orang dapat menyempatkan waktunya masih dalam dunia salat berjamaah duduk di majelis ilmu. Wa yasuru ma'an nabiyyin, dan ia nanti dihalau beserta para nabi-nabi. Kalau orang pada saat itu dihalau oleh Allah beserta para nabi-nabi, jelas dah orang itu ahli surga. Nah, jadi beserta para nabi-nabi dihalau oleh Allah. Kita kada usahlah di surga, menuju surga nih dihalau oleh para nabi. Kita masih hidup dalam dunia ini aja gina. Apalagi kita lawan presiden banyak nih mengikuti. Kita lawan gubernur aja kan asa gembira benar diistimewakan pulang. Nah, lawan gubernur aja tuh lah. Nang kada pernah kita masuk ke dalam mobil nang mewah-mewah tuh masuk kita daka dihirit orang pulang. Nah, selamat hanya di dunia aja, hanya suatu contoh. Apalagi di akhirat kayaknya kita kan tahu jalan di akhirat tuh menuju surga tuh kemana tujuan kita. Nah, kada tahu. Nah, mentah salah tuju kita. Nah kan dua aja jalan. Hah? Dua aja jalan dalam surga itu dapat di akhirat itu. Wa fariqum fil jannah wa fariqum fin nar. Ada satu firqah yang menujunya ke surga, ada satu firqah menuju ke neraka. Amun kita luput menuju surga, jelas ke neraka. Nah, jadi diberikan tunjuk oleh Allah Ta'ala karena dihalau dengan para nabi. Pada saat itulah manusia dalam kerugian yang besar karena mereka kada bisa lagi hidup untuk mencari ada amal. Itulah penyesalan mereka pada saat itu. Orang-orang yang mereka itu adalah pada masa saat hidupnya pernah bahasa kitanya melakukan atau kita beramal dengan salat yang wajib berjamaah duduk di majelis ilmu. Dihalau oleh Allah Ta'ala pada masa saat di yaumil mahsyar bersama para nabi-nabi. Sungguh sangat mulianya. Wa buniyallahu lahu baitan fil jannah min yaqutatin hamra lahu arba'una baban. Dan diulahakan oleh Allah Ta'ala baginya itu rumah di dalam surga. Min yaqutatin hamra lahu arba'una baban. Daripada yakut yang merah baginya itu adalah 70 pintu. Nah, diulahakan pulang oleh Allah Ta'ala rumah dalam surga. Nah, apa yang diulah oleh Allah Ta'ala min yakutatin hamra, daripada yakut yang merah. Ya kita dahulu tuh kalau ya jar apa merah delima jar. Nang habang di banyu tuh kalau le. Nah ini kan dibinakan oleh Allah Ta'ala. Di dalam surga adalah suatu rumah terbikin daripada yakut yang merah. Bampunya itu 70 pintu, 40 pintu. Arba'una baban 40 pintu. Bah luas benar berarti itu. Kita jangan pun banyak kayak itulah sebiji aja kan basic. Sebiji aja nih di dunia ini basic. Berapa nilai harganya itu? Ada gampang itu tuh le. Nah, nang itu kan yang dicari orang benar kalau. Maka di dunia ada hanya 7 jar bijinya. Berapa nilai harganya sebiji? Ada urusan ratus jar eman kayak itu. Bahkan lebih lagi daripada itu. Amunnya ada nih kan sebiji aja tuh. Itu karena orang-orang yang salat berjamaah dari majelis ilmu diberi oleh Allah Ta'ala karena
diulahkan je kita. Rumah di dalam surga itu daripada yakut yang merah. Mempunyai pulang rumahnya itu 40 pintu. Berarti ganal banar rumahnya itu dibikinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zubdatul wa'idin wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu ma annahu qala lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin bi sab'i mi'ati darajatin ma baina darajatin yang khamsunatami mi'atin khamsumi'ati sanah yuqalu al ilmu afdalu minal amal bi khamsati asya'a. Daripada Abbas radhiyallahu an bahwasanya ia berkata dan bersabdalah Rasulullah, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bi sab'umi'ati darajatin. Bagi ulama-ulama itu mempunyai derajat di atas derajat orang-orang yang mukmin itu 700 adalah derajat. Jadi artinya derajatnya di sisi Allah bagi ulama-ulama itu 70 derajat ketimbangan daripada orang yang mukmin, di atas daripada orang yang mukmin. Jadi 700 derajat. Ma baina darajataini khamsumi'ati sanah. Barang antara dua derajat itu bahasa kitanya khamsumi'ati sanah itu 500 tahun. Jaraknya itu yang dua derajat itu 500 tahun jaraknya. Yuqalu al ulama wa abdalu minal amal bi khamsati aujuhin. Bermula ilmu itu lebih afdal daripada amal itu ada lima wajah. 5 adalah keistimewaannya. Al awwalu al ilmu bi ghairil amal yakunu wal amalu bi ghairil ilmi la yakunu. Bermula ilmu dengan ketiadaan diamalkan maka jadilah ia. Artinya bagus saja orang itu berilmu walaupun kada diamalkannya. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu, dan orang beramal tanpa ilmu itu kada diterima, kada bisa akan jadi. Jadi apanya aja tuh perbuatan kalau kada dengan ilmu itu kada bisa akan jadi. Jadi semua perbuatan itu dimulai dengan ilmu. Apabila perbuatan itu sudah mulai dengan ilmu maka itu akan sempurna. Nang kedua al ilmu bi ghairi amal yanfa'u wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa'. Bermula ilmu itu kata Nabi kita dengan ketiadaan diamalkannya ada aja manfaatnya. Dan amal dengan ketiadaan berilmu maka itu kada ada bermanfaat. Artinya ilmunya amal itu kada diterima karena kada ada ilmunya. Wasalisu al amalu lazimun wal ilmu munawwarun kasiraj. Nang ketiga bermula amal itu kata Nabi kita lazimun biasa, memang itu wajar suatu orang nambah amal itu. Wal ilmu munawwarun kasiran, dan bermula ilmu itu adalah suatu cahaya kasiran bagaikan lampu. Nah, jadi ilmu itu menerangi kita bagaikanlah lampu. Warabi'u ilmu maqalul anbiya kama qala alaihi salatu wasalam al ulama'u ummati ka anbiya min bani Israil. Nang keempat, bermula ilmu itu maqalul anbiya itu adalah perkataan para tempat-tempat para nabi. Sesuailah orang-orang yang alim itu disebutkan oleh Rasulullah al ulama warasatul anbiya. Bermula ulama-ulama itu dah pewaris para nabi. Kama qala alaihi salam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama ummati ka anbiya min bani Israil. Ulama di kalangan umatku dan nabi bagaikan nabi adalah di zaman Bani Israel. Jadi bahasa kitanya derajat ulama itu di umat Nabi Muhammad ini bagikan nabi Bani Israel. Dari istimewanya jadi ulama di umat Nabi Muhammad ini sama aja kita nabi ketika zaman Bani Israel.
Wal khamis al ilmu sifatullah wal amalu sifatul ibad. Nang kalima bermula ilmu itu sifat Allah dan amal itu sifatnya hamba. Jadi ilmu itu kan sifat Allah. Allah lah nang mempunyai ilmu. Jadi orang yang berilmu itu dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itulah ilmu itu bahasa kitanya dipelihara. Jangan sampai sifat riya, sum'ah, ujub, riya, sum'ah dan takabur. Itu kadakawa bahasa kitanya. Nah, hancur dalam apa? Ilmu yang ada itu. Karena penghancur daripada amal dan ibadah seorang hamba itu ialah sifat yang empat ini. Sifat ujub. Asa merasa aja kita bisa asa merasa payahnya. Nah, padahal belum tentu juga bujur. Nah, itu telah jadi asa perasaannya itu ujub bahasa kitanya. Ria ini kan minta lihat. Nah, minta pandang, minta perhatikan. Itu ria ngarannya. Sum'ah itu selalu minta dengar. Jadi apabila kada didengarinya tuh lalu marah. Sangit aja kita. Selalu pendapatnya lah asalnya tuh nang bujur. Nah, lalu minta dengari. Nah, kayak itu. Itu ria ngarannya. Sum'ah itu minta dengar. Selalu minta dengar. Ini kebanyakan daripada orang yang demikian itu ialah orang-orang yang mempunyai adalah kasautin kharirin ya, sebagai ada suara yang baik ya. Nah, walauin munawarin dan orang yang mempunyai ada bisa belagu aja kita. Apa yuk biduan. Nah, artis tuh. Nah, ya itulah itu tuh kalau apalagi nah, orang yang mempunyai adalah kedudukannya. Orang yang mempunyai kedudukan jadi kita tuh mulai pangkat. Nah, mempunyai pangkat tetal aja kita. Nah, itu tuh nah kebanyakannya aja. Nah, itulah sifat-sifat yang empat ini. Kemudian orang yang mempunyai daripada kelebihan harta. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Cuman yang ampunnya itu ini kadang mengenal bahwa harta ini titipan Allah. Nah, lalu ini bersifat ujub, riya, sum'ah, takabur ini. Rasanya asa hasil daripada usahanya. Padahal itu dia berusaha dengan perbuatan yang apa sesuai, maka Allah memberikan apa petunjuk jalan, maka Allah memberikan suatu rezekinya. Nah, jakanya memandang hal yang demikian itu ke arah keridhaan Allah. Nah, makanya mereka itu kada sombong. Ada riya jadi kita ada sum'ah. Nah, kayak itu karena inya memandang harta itu bukan mutlak ampuninya. Maka oleh itulah jika seandainya lela ampuninya bisa dibawanya kira-kira. Nya maulah umpamanya rumah selingganalan. Kan ampunnya kalau ujarnya. Jakanya bujur ampunnya bujur itu bisa dibawanya ke dalam kubur. Karena ampuninya. Nah, maka oleh itu sebagai titipan Allah. Amun sudah suatu saat sampai ditinggalnya subarataan kada dibawanya. Na'udzubillah amun dibawanya. Pokoknya mula rumah ganalnya. Lalu apa karenanya ampuninya? Lalu dibawa orang kubur. Di kuburan pinjam ini kada kealkahan. Yang merubah kanal itu bisi tungkang pemanya bisi kapal. Tapi ampuninya. Nah, maka itu sebagai adalah titipan Allah. Maka itu semua ditinggal. Apa yang dibawa? Hanya hisapnya. Maka justru itu, amun harta itu semata-mata kita aja bahasa kita nyamannya, kada kita perhatikan dari sesuatu yang kewajibannya, nah itu karena akan menyiksa lawan kita masa saat di akhirat. Nah, utama apa dulu? Nah, zakat. Ya, kalau kemudian sedekah, infak jarwah ini. Nah, amun kita punya harta banyak nih, tapi zakatnya kada ada pernah keluar. Nah, itu artinya harta kita belum suci lagi. Sudah juga kita zakati. Tapi kada ada juga nih sedekahnya. Infaknya nih kada ada.
Nah, itu termasuk orang kikir ngarannya, orang bakhil. Maka apabila bakhil, maka mereka itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kadama mahirawakan nih lawan orang yang berhajat kepadanya. Nah, itu orang yang mempunyai harta. Maka oleh itulah harta itu sebagai titipan Allah Subhanahu wa taala nang wajib kita pelihara. Arti dalam kita memelihara itu yang pertama dahulu ya kita perhatikan adalah zakatnya. Kan zakat ini ada namanya tuh zakat kasbi. Ada juga tijarah itu berdagang. Ada juga apa seperti apa bahuma. Ada lagi seperti binatang. Nah, kita kayak orang di Makkah itu kan ada 1000 ekor kambing. Ada 100 unta aja. Ada 100 apa sapi. Nah, kan itu ada hitungannya wajib mengeluarkan zakat. Nah, zakat juga apa? Zar'i pahumaan. Nah, itu kan ada hitungannya. Kan hitungannya kalau hitungan kita di sini ya 82 belik itu wajib zakatnya. Wajib dikeluarkan. Bila kurang daripada itu, nah itu hanya sunnah. Sunnah aja bahasa kitanya. Jadi ukurannya di kita sendiri ya nang sebujan itu takaran agrikati itu. Jadi ukurannya 82 belik kita ulihan bahuma wajib kita keluarkan 10%-nya. Kan sebalik itu secuntang aja orang bare selitar. Kan kalau 100 balik kan 10 liter, 10 balik tuh. 100 balik kuliahan bahuma nih. Nah, dia kalau 82 itu kan 8 balik 2 liter tuh. Nah, mengeluarkan. Kayak apa cara mengeluarkan? Dengan niat. Nah, sesudah kita niati, karena kita ngalih menjulungnya satu daripada 8 asnaf itu kan nang kadada. Nah, mana abid itu nyata kadada daripada kita sini. Nah, seperti orang nang baru masuk Islam tuh. Nah, ada kalau ma'alaf jurang tuh. Kan ngalih juga kita sini kan mencari. Yang 8 asnaf itu kan itu nyata 2 tuh nangka orang fakir, orang miskin, orang nanggarimin, itu kan ada aja. Kira-kira di kita sini. Tapi nang 2 ini kadada makanya Pak supaya apa? 8 asnaf ini masuk. Nah, karena darurat lalu kita mengikut Imam Ahmad bin Musa bin Uzail al-Yamani, betaklid kita supaya jangan sampai salah julung. Amun kita betaklid, nah itu kita menjulung apa? Nah, sudah itu kan gugur sudah aja kita kewajiban zakat. Lah gugur sudah kewajiban zakat itu cara kita hijrah membagi kemana? Nah, lihat pulang orang nang manaklid akan ini nang bujur-bujur jar kita. Ahli sunnah wal jamaah jangan sifat toma. Jangan sifat toma. Ya ada orang jin kalau sidin mahilhakan. Ya sidin akulah 5 balik ya amunku ya sidin. Maka ba'asin bajakan 10 balikannya sidin. Maka nang 10 balik sudah ada catatannya. Sidin mahantam dulu 5 balik di sidin aku dulu. Nah, ini toma ngarannya. Nah, toma. Lawan lagi kan itu ada mempunyai kaidah suatu apa? Kaidah itu kita kan ada wasilul wasilnya. Wasilul wasil itu apa? Ialah kita bejazah lah guru siapa kita ambil. Nah, dari guru ini, guru ini, guru ini, guru ini. Nah, kayak itu tuh. Ada anunya, jangan sembarangan aja baca di perukunan itu dibaca. Ya kan ada perukunan tuh lain guru ngarannya. Itu kok sebagai catatan aja. Nah, kayak itu. Ini para pulang kita korban nilai. Nah, justru itulah rancak disampaikan nih. Kasihan kan umat Nabi Muhammad nih salah gawi. Sabaratan orang bisa ya kira penyembelih itu. Matak landing landap, parang ngalandap. Bagantal selesai ya. Aksal gayat ya. Asal gayat selesai ya. Bukan kayak itu. Kan ibadah tuh ada cara. Ada apa sesuatu hal yang digawe itu kan ada caranya. Bahasa wahid ini kan ada jar apa praktik dan teorinya. Amunnya salah juga.
Nah, makauli itulah lah. Kan sembelihan tuh, nah kayak sembelihan akikah, itu kan lain. Sembahyang kurban lain. Nah, sembelihan kurban tuh lain. Sembelihan papalas lain. Sembelihan apa? Nadar lain. Sama kita sembahyang gua. Zuhur lawan asar tuh lain niatnya. Tadi mau sama. Maghrib lawan isya tuh lain. Rakaatnya pun lain juga. Subuh lain juga. Nah, jadi kan lima kan sembelihan itu. Pertama sembelihan biasa. Ya kita menyembelih, kita makan biasa. Nah, ada juga kan caranya. Kemudian lagi apa? Sembahyang nadar, sembelihan nadar. Nah, itu lain pulang tuh. Ada pulang tuh suatu apa? Praktik teorinya nih. Nah, kemudian bapalas. Kemudian sembahyang kurban, sembelihan kurban, sembelihan akikah. Makanya kita jangan sembarangan beribadah itu. Karena ada peraturan, ada suatu apa? Ya kita amal perbuatan, ada perbuatannya, jangan salah kita. Sembahyang nih kan ada perbuatan. Kalau pertama takbiratul ihram, apa berdiri betul dulu. Hanya takbiratul ihram. Jadi dalam takbiratul ihram itu ada niat. Nah, niat. Kemudian apa? Baca Fatihah. Itu kan wajib, mulai mana wajibnya? Menurut Imam kita Syafi'i, mulai bab bismillah sampai waladhdallin. Itu kan wajib kita Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Amin itu sunat. Nah, itu kewajiban kita baca Fatihah. Kemudian baca ayat itu hanya sunnah. Makanya membaca ayat itu kita dilihat situasinya. Amun kita membaca ayat panjang, oma makmum belakang gelisah, jadi kalau di sini pasti paru kan kami kah. Nah, makanya Nabi itu setiap dalam sholat yang wajib itu kada pernah Nabi itu membawa ayat yang panjang. Nah, amun sini sembahyang surangan, nah berhikmat sidin membaca ayat yang panjang. Kenapa? Karena kan Al-Quran itu ada mempunyai huruf, makhraj, kalimah. Nah, dan matnya. Jadi amun kita nih membaca panjang, musia baca tuh salah. Nah, karena kada bujur belajar kita. Qalqalahnya kada tertimbul. Nah, mat arid li sukunnya, mat wajib, mat jaiz mumpasil, mat jaiz muttasil, mat arid li sukun. Nah, kada tahu. Sudahnya hurufnya padanya kita hayau taros. Nah, kayak itu. Jadi artinya beramal dan beribadah itu hanya dengan ilmu. Semua itu dengan ilmu, harus melewati belajar. Nah, setelah belajar itu kan ada guru jar kita. Sesudah itu Bang, ya latihan pulang. Nah, kayak orang musabaqah itu kan mereka itu latihannya. Kayak orang tinju tuh. Ini belajar. Nah, kayak menampar jurus itu kayak apa? Nah, melapasakan tampar orang kayak apa? Nah, kayak itu kalau latihan pulang. Timbal latihan itu kan hanya umpat betinju. Amun kita kada ada latihan umpat betinju sekali tampar orang kan siup. Nah, kada kawa. Jadi artinya ada latihan kita. Itu ilmu itu diamalkan. Nah, cara mengamalkan itu pulang kita apa? Belajar bujur-bujur bahasa kitanya. Jangan sampai salah. Kan terkadang-kadang kita nang memulai sembahyang itu aja kita kadang-kadang bisa salah. Berdiri betul itu nah masih bergerak-gerak dia masih Allahu Akbar aja. Nah, kan berdiri betul tuh kayak apa berdiri yang tegak ya kita siap. Nah, kayak itu tuh kalau berdiri betul karena itu lurus marah ke kiblat semuaan. Nah, sesudah itu baru kita mengangkat takbir. Mengangkat takbir itu pun juga ada batas. Nah, jangan liwat Nabi dari telinga. Bataskan nilai makan telinga itu batasnya. Uraikanlah anak jarimu. Pantangakanlah ibu jarimu itu lalamakan telinga kita. Nah, itu betul takbir itulah. Ada kawal labih, belakangnya kayak ini pulang ada sampai. Nah, jadi itu kan takbir itu kan ada caranya. Nanti jangan ngomong takbir aja. Allah. Nah, itu ada sampai. Bahasa kitanya ada jangan Allah jangan. Itu tuh kaliwatan pulang. Nah, jadi itu artinya belajar kita sambil
bagaimana bahasa kitanya mempraktikkan di dalam adalah sholat itu. Itu praktik sholat bahasa kita. Nah, teorinya pula itu bacaan bahasa kita. Nah, kelakuan lawan bacaan. Kan disampurnakan bacaan itu kayak Fatihah tuh. Bismillah itu kan disampurnakan. Ya, ada jorong Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tinggal tuh. Nah, kebanyakan apa ya? Pertama itu. Yang kedua salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tinggal. Nang bujur salto assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu kalau berarti assalamualaikum warahmatullahi tinggal ngarannya. Berapa tengah alif lamnya tertinggal. Tasydidnya kadada. Nah, nang bujur itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu kalau kita sampai kelihatan bahu kita. Itu ngarannya akwal. Ya, akwalun wa af'alun muqtadimatun bit takbir wa muqtadimatun bit taslim. Itu sembahyang. Akwal dulu bacaan. Makanya kita maka takbir itu Allah dulu baca. Jangan tangan miringi. Allah. Nah, itu tuh. Jangan tangan berdulu. Nah. Allahu Akbar. Nah, salah. Nya akwal dulu. Arti bacaan. Allah. Jadi ingin miringi. Hati maingat. Kasat, ta'rud dan ta'yin itu. Nah, itu kalau jadi akwalun wa af'alun muqtatimatun bit takbir wa muqtatimatun bit takbir wa muqtatimatun bit taslim. Diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Nah, salam itu assalamualaikum. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tertinggal. Kan luput juga kalau ngarannya kayak itu, itulah atau praktik salat. Lagi ada juga kan di dalam Fatihah itu bacanya ada 13. Cuma nang diabdalakan di dalam sembahyang itu bacaan hafaz ngarannya. Nah, bacaan hafaz ini jelas, nampak, terang dan pas bahasa kitanya. Nah, kayak apa huruf makhraj dan kalimat serta mat. Tentu beberapa mat di dalam Fatihah itu. Itu ada mat wajib mumpasil, ada mat wajib muttasil, ada mat arif sukun. Seperti terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tadi baca waladdallin. Tertinggal itu bahasa kitanya. Nang dianukan apa? Dot itu kan itu mat wajib muttasil ngarannya. Nah, itu mat wajib muttasil. Jadi itu nang ditekan. Limnya itu panjang sampai 3 alif setengah tubuh boleh. Kita dengarkan di apa di Mekah rajin kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Balnya itu dipanjangkan sampai 3 alif setengah itu maksimal. Nah, itu mat wajib muttasil. Ada di dalam apa ayat itu juga apa mat tabi'i ngarannya. Di mana maliki yaumiddin. Nah, itu kan maknya itu mat tabi'i. Nah, ada kita baca dengan apa? Jelas, nampak dan karinanya itu pas. Maliki yaumiddin. Nah, atau maliki yaumiddin. Nah, itu kan hanya 2 alif aja. Jadi kadang-kadang kita maliki yaumiddin. Nah, itu kan mat tabi'i. Kemudian ada tasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amun kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tinggal. Tasydidnya kada ada. Nah, itu kita perhatikan. Karena itu hukumnya wajib kita baca. Nah, walhasil aja itu kita wajib belajar. Tapi insya Allah karena kita sampai aja kita membaca habis hadis nih. Kita membaca karena kerukunan aja sudah. Kan di kerukunan tuh nampak jelas di situ tentang masalah sholat. Dan jangan sampai salah kita melakukan
salat ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita. Kita insya Allah karena akan selanjutnya langsung kita membaca karena kerukunan dia kita. Nah insya Allah kita bahas selanjutnya mungkin kita praktiknya supaya kita jangan sampai salah. Namun kita salah kan ada di bagian karena kita di akhirat. Maka oleh itu yang kita utamakan kalau dalam berusaha di dunia, di akhirat kita mendapat suatu ganjaran pahala. Insya Allah karena kita sambung. Sampai sini dulu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarat al-ardh sampai abadan abada. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.